Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita tunggu iqamah dengan pengajian. Adapun pengajian kita pada hari ini, saya beri judul dengan pilih doa daripada dipuji. Ada dua hal dalam hidup dan kehidupan. Bila kita berbuat kebaikan, biasanya dipuji orang. Bila kita berbuat kesalahan, biasanya dicaci orang. Dalam ilmu jiwa perkembangan, para guru belajar tentang reward atau reward and punishment, pujian dan celaan. Kata ahlinya, apabila pujian itu sedikit untuk anak-anak yang sedang berkembang, tetapi celaannya banyak, maka biasanya anak akan putus asa. Karena anak-anak dalam perkembangan jiwanya, dia membutuhkan pengukuhan, reward, mengangkat semangatnya. Namun apabila sudah tua, mungkin ada yang masih membutuhkan reward atau hal-hal yang dapat mengangkat semangat. Tetapi tidak banyak pula yang tidak butuh pujian, tidak butuh reward. Jadi bagaimana kalau kita memperoleh pujian karena perbuatan baik, dan bagaimana pula kalau kita mendapat cacian kalau memperoleh atau melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kata ahli ilmu jiwa, pujian itu perlu. Kenapa? Itu berguna untuk semangat. Tetapi ternyata ada pilihan lain selain daripada pujian dan celaan, atau dalam bahasa ilmu jiwa, reward atau reward and punishment. Reward dan punishment atau pujian dan celaan itu bukan dua pilihan saja. Ada pilihan satu lagi, yaitu didoakan. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, dalam kisah Abu Bakar Siddiq, konon Abu Bakar Siddiq apabila dia dipuji,
merah mukanya, penuh ketakutan, dan dia bersegera memohon kepada Allah supaya diampuni. Bapak dan Ibu, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah. Dia diberi gelar As-Siddiq karena banyak yang dia benarkan dengan pemikirannya. Apa yang ditampilkan oleh Rasulullah ke dalam masyarakat, ternyata masyarakat tidak bisa menerima. Satu contoh, ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Isra Mi'raj, lalu sholat subuh, kemudian dia kumpulkan orang di halaman Masjidil Haram, beliau berpidato menyampaikan bahwa beliau sudah kembali dari Isra Mi'raj. Banyak orang yang tidak bersedia menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Tetapi Abu Bakar Siddiq tampil ke depan sambil mengacungkan tinjunya, mengatakan, "Saya percaya." Lalu ia menjelaskan, kenapa saya percaya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah khabar. Khabar dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya tersangkut dengan orangnya, tergantung dengan orang yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah, pantas sekali kita terima sebagai sebuah keyakinan. Tapi kalau yang menyampaikan orang biasa saja, itu mungkin tidak wajar kita terima karena tidak masuk akal. Jemaah sekalian, sejak itu Abu Bakar As-Siddiq mempunyai teori bahwa sebuah informasi atau sebuah berita atau sebuah kabar dapat dipercaya apabila orang yang menyampaikannya dapat dipercaya. Dan sebuah kabar, informasi atau berita tidak dapat dipercaya kalau yang menyampaikan orangnya tidak dapat dipercaya. Jadi berita atau informasi tersangkut dengan sumber beritanya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq disebabkan satu diantaranya adalah persoalan itu. Dia punya teori tentang sebuah kebenaran. Jemaah sekalian, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dipuji? Dia takut. Dia berusaha untuk berdoa kepada Allah dengan kalimat sebagai berikut. Allahumma a'lamu minni binafsi. Itu kalimat pertamanya. Allahumma a'lamu minni binafsi. Wahai Allah, Engkau sangat mengetahui tentang diriku dibanding dengan aku sendiri. Jadi katanya, wahai Allah, Engkau sangat mengetahui tentang diriku dibanding dengan aku sendiri. Jadi pengakuan pertama dari Abu Bakar As-Siddiq berbicara kepada Allah, wahai Allah, Engkau lebih tahu tentang diriku ketimbang aku sendiri. Berikutnya, wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku lebih tahu tentang diriku dibanding dengan orang yang memujiku. Jadi kalau ada orang yang memuji saya lebih tahu tentang diri saya dibanding dengan orang yang memuji itu. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka pujikan itu. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku karena mereka banyak tidak tahu tentang diriku. Wala tu'akhizni bima yaqulun, jangan aku diberikan ganjaran atau siksa disebabkan karena mereka tidak tahu tentang diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan Baihaqi memberikan keterangan bahwa Abu Bakar As-Siddiq takut dia apabila dia dipuji.
Dia memohon kepada Allah supaya dia jangan disiksa karena salah sangka orang atau dugaan orang kepadanya menjadi orang hebat, padahal dia merasa tidak hebat. Lalu apa yang diminta oleh Abu Bakar Siddiq apabila dia dipuji? Ia meminta kepada orang yang memujinya, tidak usah aku dipuji, doakan saja aku. Kenapa? Karena kalau dipuji, untungnya apa? Bila ada orang berbuat kebaikan lalu dipuji oleh kita, untungnya bagi orang itu tidak ada. Tapi kalau ada orang berbuat kebaikan, kita doakan dia kepada Allah, ya Allah, beri berkahlah orang yang membuat perbuatan baik itu. Berarti kita doakan dia kepada Allah, semoga dia mendapat berkah. Untungnya ada. Jadi bila dipuji tidak ada untungnya, bila didoakan ada untungnya. Semoga kita semua mampu mempraktekkan apa yang menjadi pendapat oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Lebih baik mendoakan seseorang yang telah berbuat baik dibanding dengan memuji orang yang telah berbuat baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.